Berjumpa kembali bersama saya dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Ibu bapak, saudara-saudara umat Allah yang terberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan sebuah permenungan atas dasar landasan biblis dan tradisi teologis bagi paham agama Protestan dan agama Katolik. Kajian saya pada momen yang sangat berharga ini sebagai bentuk tanggapan saya kepada Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong dalam YouTube yang berjudul "Bolehkah Orang Kristen Berziarah ke Kuburan?" Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong membahas dengan jelas seturut pandangan biblis dalam konsep agama Protestan. Beliau dengan jelas mengatakan bahwa yang pertama-tama perlu dilihat adalah kuburan bukanlah suatu monumen kesedihan. Kedua, kuburan bukanlah suatu monumen kekalahan, tetapi kuburan merupakan suatu lokasi di mana titik akhir tempat beristirahat raga yang tidak lagi memiliki kehidupan di dunia fana ini. Dengan memakai bahasa versi Rasul Paulus bahwa kuburan adalah kemah kediaman yang tampak oleh mata manusia yang dibongkar dari kehidupan fana. Lebih lanjut, Pendeta Gilbert Lumoindong mengatakan, pertanyaan soal bolehkah orang Kristen Protestan berziarah ke kuburan, beliau dengan salut mengatakan, mengapa tidak boleh? Berziarah ke kuburan merupakan kesempatan untuk menatap dan mengenang almarhum serta almarhumah yang sudah mendahului kita. Kita menabur bunga sebagai tanda bahwa kehidupannya di dunia fana dulu bagaikan kuntum bunga yang harumnya semerbak mewangi. Dan juga berziarah ke kuburan bisa saja kita membersihkan makam. Supaya apa? Supaya makam kita itu, makam orang yang sudah meninggal itu juga ke depan menjadi makam kita juga, tampak indah dan asri. Nah, lebih lanjut lagi Pendeta Gilbert menantang dengan jelas. Tidak mungkin Anda ke kuburan itu Anda berdoa kepada orang mati itu. Urusan meninggal dan hidup itu adalah urusan Tuhan. Dan dalam bahasa biblis, Tuhanlah yang empunya kehidupan dan yang empunya kematian. Maka Tuhan yang sudah memberikan karunia kehidupan di alam dunia fana juga menyediakan karunia kehidupan di alam sorgawi. Maka tidak usah berdialog dengan orang mati dan meminta doa orang mati. Dia sudah mati, tidak usah dipersoalkan lagi. Itu semua adalah urusan Tuhan. Itu adalah otoritas kedaulatan penuh ada pada kuasa Tuhan. Saya sebagai pastor tidak mempermasalahkan ini. Ini adalah ajaran berdasarkan landasan biblis yang tertuang dalam konsep-konsep ajaran teologis menurut versi agama Protestan. Bagaimana dengan agama Katolik? Mereka punya pandangan yang berbeda. Cerita tentang iman teologis dalam agama Katolik sangat bertentangan dengan agama Protestan. Maka belakangan ini berita tentang kematian, tiada hari tanpa berita tentang kematian. Ketika membuka laman Facebook
kita langsung menjumpai selamat jalan orang yang saya kasihi, orang yang saya cintai, orang yang sangat saya sayangi. Engkau begitu cepat pergi meninggalkan kami. Lebih fatalnya lagi, ketika beliau meninggal karena corona dan seturut aturan protokol kesehatan dari Satgas Covid di daerah tertentu, ya tertentu dengan maksud di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, bahwa orang yang meninggal karena corona pemakamannya sangat tidak manusiawi. Saya berani mengatakan sangat tidak manusiawi. Selama hidup beliau begitu baik, begitu berbagi kasih, berbagi cinta. Tetapi ketika dia meninggal, tak ada satu orang pun, anggota keluarganya pun, bahkan pastornya, pendetanya, ustadznya, tidak ada yang memakamkan dan memimpin tata cara menurut agamanya masing-masing. Lalu rekan-rekan bertanya, umat sekalian pada mengeluh dan mengesah, apakah kita boleh berziarah ke makam, apalagi orang yang karena corona? Pada kesempatan ini dengan tegas dan jelas saya mengatakan, dalam pandangan agama Katolik tidak ada larangan untuk berziarah ke makam. Dan kalau mengacu kepada paham agama Protestan, sebagaimana statement Gilbert Lumoindong, dan juga dari sudut pandang teologi kekristenan, berziarah itu bukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi sekali lagi dengan tujuan yang berbeda, sebagaimana saya singgung dalam YouTube Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong. Bagi orang Katolik bukan hanya soal membersihkan makam supaya makam nampak indah, nampak cantik dan mempesona. Juga bukan hanya sekedar menabur bunga, tetapi kita berdoa. Berdoa hanyalah kepada Tuhan. Tidak akan pernah orang Katolik berdoa kepada orang mati. Enggak pernah. Kita berdoa kepada Tuhan. Tujuannya apa? Karena kita mengenal dalam pandangan teologis Katolik ada 3 jenis dunia. Dunia yang pertama adalah dunia fana. Dunia yang kedua, dunia api penyucian. Dan dunia yang ketiga adalah dunia abadi. Dunia fana adalah bagi kita yang hari-hari hidup masih berjalan, masih bekerja, masih senyum, masih menangis, dan macam-macam hal. Sedangkan dunia api penyucian adalah dunia purifikatorium, dunia tempat pembersihan diri, karena kita sungguh sadar kita adalah manusia yang berdosa. Maka kita perlu melewati tahapan dunia api penyucian. Lalu pertanyaannya adalah, apakah orang di api penyucian itu otomatis masuk surga? Dalam paham iman akan Kristus sebagai Allah yang penuh belas kasih dan penuh kemaharahiman, dengan tegas saya mengatakan semua masuk surga. Nah, dunia yang ketiga adalah dunia abadi. Dunia surga adalah merupakan impian untuk kita semua. Maka tujuan hidup manusia itu apa? Tujuan hidup manusia adalah persiapan untuk masuk surga. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita berdoa kepada orang mati? Berdoa itu tujuannya hanya kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang empunya kehidupan dan kematian. Sedangkan kepada orang mati, sebagai simbol kesatuan kita di alam yang berbeda, dunia surgawi dan dunia fana, kita percaya bahwa dia yang dekat dengan Allah Bapa di alam surgawi pasti juga akan lebih gampangan kalau dia berbisik, dia berkomunikasi, dia berbicara dengan Allah Bapa. Maka kita juga selalu mengatakan, jadilah pendoa bagi kita. Artinya apa? Dia juga mendoakan kita. Karena kita yang masih berjari di dunia fana ini tentu dalam kesatuan, unitas kita di 2 dunia yang berbeda, hanya melalui doa kita bisa bersatu. Ibu bapak saudari-saudara umat Allah yang terkasih,
Dengan demikian, konsep ziarah ke kuburan bagi agama Katolik, bagi agama Protestan, bagi agama Islam, dan lain-lain tidak pernah ada larangan. Datanglah untuk mengenang, melihat, memandang, membersihkan, menabur bunga. Tetapi dengan tujuan kepada semua agama memiliki konsep yang berbeda-beda. Untuk teman-teman Protestan, bagi mereka bahwa kehidupan dan kematian adalah kedaulatan Tuhan, maka manusia yang masih hidup tidak usah sibuk lagi dengan kematian, karena percaya penuh bahwa dia sudah diterima oleh Allah Bapa di sorga. Saya ulangi sekali lagi, untuk agama Katolik tidak seperti itu, karena kita percaya dunia fana, dunia api penyucian, dan dunia abadi di sorga. Oleh karena itu, kita terus berdoa kepada Allah Bapa bagi orang yang meninggal supaya segera melewati tahapan purifikatorium, tahapan penyucian di dunia api penyucian, dan kepada yang bersangkutan Allah Bapa datang dan mengatakan, selamat datang ke rumah Bapa di sorga. Selamat mengenang, berdoa, berziarah. Tuhan akan mendengarkan dan memperhatikan aktivitas kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.